Halo semuanya, welcome back to Pak Coy Podcast GKI Coyudan. Kali ini bersama saya Iren dan partner saya Lieni. Dan topik kali ini kita akan membahas apa sih? Kita akan membahas tentang toxic relationships. Karena akhir-akhir ini juga banyak dibahas ya tentang toxic relationship seperti ini ya. Dan kita pada hari ini gak berdua doang ya kan Ci ya. Kita pasti punya seorang narasumber yang tempat buat kita berbincang-bincang pada hari ini. Dan kita akan memperkenalkan langsung aja ya. Kita kenalin narasumber kita hari ini ada Pendeta Kesha. Halo. Dipanggilnya Ibu Pendeta apa Kak aja nih? Kak aja lah. Di bawah juga kalian manggil aku Kak aja ya. Kak Kesha, oke. Kita bersama dengan Kak Kesha pada hari ini. Yes. Apa kabar Kak Kesha? Baik. Gimana girls? Puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan luar biasa. Jawaban semua orang Kristen pasti kayak gitu gak sih? Puji Tuhan, karena kalau biasa aja nanti pasti yang kayak Kenapa? Mau didoain gak? Oh gitu ya. Langsung mau didoain. Template banget ya. gak nyangka banget mau langsung didoain gitu ya. Oke, Ya. jadi kan kita hari ini membahas tentang toxic relationship kan. Sebenarnya nggak cuma relationship yang kan, Kak. Toxic itu bisa Friendship? friendship bisa atau mungkin keluarga juga bisa ya kan. Apalagi ya, udah ya itu aja ya. Ada banyak lah pokoknya ya. Ya mungkin tanpa kita sadari dari friendship jadi relationship. Kan ada yang kalau kata anak muda sekarang friend to lover kayak Oh gitu ya. gitu ya. Iya. Situationship juga ya. Situationship. Situasi kapal ya. Situationship. Waduh. Jadi untuk memulai toxic relationship Yes. ini atau mungkin ada Cil ini pernah ngalamin toxic relationship atau toxic friendship? Sebenarnya kalau pengalaman kayaknya sih mungkin mostly dari kita nggak sadar bahwa kita berada di sebuah toxic relationships ya. Pernah ya Pernah, di fase tapi kayak itu ya. Pasti kita kadang nggak sadar waktu Yes. kita di fase itu. gitu. Benar-benar. Cuman kalau ngomongin tentang toxic relationships ini tuh sebenarnya agak membingungkan ya Kak. Soalnya karena toxic itu kriterianya kan beda-beda setiap orang gitu. Jadi definisi dari toxic sendiri tuh agak susah untuk ditemukan arti dari toxic secara mutlak itu apa. Oke. Ini udah masuk pertanyaan ya. Oke, Silakan, sebenarnya memang definitif itu jadi agak sangat subjektif ya, karena situasi toksiknya bisa beda-beda kan. Benar. Tapi at least kita bisa melihat ada dua tolak ukur yang sebenarnya kalau dalam penelitian dan pendampingan biasanya itu kelihatan tuh. Sebuah relationship atau friendship atau apapun lah itu hubungannya begitu ya, bisa dikatakan toxic kalau pertama membuat salah satu atau dua-duanya gitu. Kalau relationship kan berarti ada dua ya orang ya. Membuat salah satu atau dua-duanya kehilangan dirinya sendiri. Definisi dari kehilangan diri sendiri itu bisa tidak mengenali dirinya sendiri, gak tahu tujuan hidupnya, gak tahu panggilannya gitu ya. Bahkan juga gak mau ngejar mimpinya kan gitu ya. Kehilangan diri sendiri. Dan dari beberapa kasus yang aku lihat, definisi kedua yang hampir ada di semua toxic relationship adalah membuat kita terputus dari inner circle kita yang suportif. Jadi membuat kita dan pasangan kita atau kita dengan sahabat kita atau kita dengan siapapun kita berelasi dengannya, itu fokus hidup kita tuh cuman dia. Kita gak punya fokus ke yang lain. Nah itu biasanya menurut pengamatanku itu yang kerap kali berulang dari banyaknya macam toxic relationship. Kehilangan diri sendiri dan terputus dari inner circle kita. Gitu. Orang-orang yang memang berada di inner circle kita. Kalau udah di toxic relationship tuh keputus tek gitu. Jadi hidup ini melulu kita dengan dia siapapun itu. Karena kan Gitu. kadang ada ini ya, yang sama pacarnya kamu gak boleh main sama ini, kamu gak boleh main sama itu. Dan itu tanpa sadar Itu tanda-tanda ada, sih iya. sebenarnya. Dan Ganti kadang pacarnya.
Iya, bukan ganti temen ya. Kadang ada orang yang kalau anak muda bucin, udah bucin banget kan, jadi yang kayak aku tuh kayak dia bentuk sayang dia sama aku, dan katanya kalau toxic relationship tuh timbul satu kata manipulatif. Jadi Iya, karena kamu akan sangat dibuat percaya bahwa kamu nggak bisa hidup tanpa dia. Jadi kamu sangat membutuhkan dia. Nah itu tuh manipulasinya. Dan nggak pernah ada orang yang bisa kayak aku ke kamu. Wow, itu Gitu. Specifically ya kalau dalam hubungan bener sih. pacaran atau pernikahan, hubungan relasi suami istri. Gitu. Kalau toxic itu kan berarti toxic lebih ke fokusnya toxic relationship ya kan. Kalau toxic friendship nih mungkin contoh-contohnya tuh kayak gimana Kak? Mungkin di sini ada teman-teman yang nggak sadar nih, oh sebenarnya aku tuh lagi ada di toxic friendship. Misal kayak aku tuh ngerasa udah baik banget sama mereka dan lain sebagainya, tapi kok ada orang yang selalu ngerasa sendirian karena tadi kan keluar dari inner circle-nya mereka sendiri gitu kan. Nah itu mungkin ada beberapa orang yang nggak realize tentang itu gitu. Nah gimana sih cara kita melihat kalau misalnya kita ini sedang ada dalam kondisi friendship yang toxic atau mungkin ya bisa balik lagi ke relationship yang toxic yang kayak gitu. Itu kalau dalam friendship ya? Ya. Menurutku kalau dalam persahabatan itu yang sangat kelihatan adalah apakah kamu merasa setara dengan sahabatmu. Artinya adalah ketika kamu curhat, ya one day aku juga bisa curhat gitu. Jadi kamu gak hanya dimanfaatkan sebagai objeknya, tapi sama-sama subjek gitu harusnya. Bisa punya kesetaraan sendiri dan kamu bisa menolak, bisa mengatakan tidak. Nah, salah satu healthy relationship. Kita lagi toxic relationship sekarang, lihat dari satu sisinya adalah berani mengatakan tidak. Berani berbeda, berani mengatakan tidak. Tidak membuat keberbedaan itu menjadi hal yang jadi masalah. Justru kita bisa bersahabat karena kita berbeda gitu. Gitu. Kebentuk rasa nyaman di situ ya. Iya, orang jadi tadi kan again bebas jadi dirinya sendiri. Benar. Gitu. Tapi kalau ngomongin soal toxic relationships gitu ya Kak, aku tuh sebelumnya tuh nggak pernah mengalami hal tersebut, tapi entah kenapa Tuhan selalu memberikan aku situasi di mana aku tuh jadi orang ketiga di antara teman-temanku yang memiliki hubungan toksik gitu. Dan sebenarnya aku sendiri tidak pernah menyelesaikan masalah itu. Cuman aku ngerasa bahwa dari situ Tuhan tuh ngasih kesempatan buat aku mempelajari bahwa ini loh toxic relationships yang harusnya kamu bukan benahi, tapi kamu bisa dampingi teman-temanmu di sekitarmu gitu. Jadi di situ aku terjun bukan untuk menyelesaikan masalah mereka, tapi untuk dengerin temanku, untuk jadi orang yang selalu hadir ketika dia butuh untuk cerita gitu Kak. Nah, di semua permasalahan teman-temanku ini, aku ngerasa bahwa sebenarnya toxic relationships ini tuh ada karena mereka itu ngerasa bahwa gak ada kekuatan, gak ada power untuk ngelawan pasangannya. Dalam artian betul. Dia itu merasa kayak udah disekat gitu loh. Iya betul. Gak bisa keluar juga, dan mereka selalu buntu di kayak ini gimana ya kalau aku tinggalin, aku gak bisa. Padahal kalau dia cerita sama aku, ya aku selalu ngasih tahu solusinya gampang, tinggalin aja gitu. Tapi mereka tuh selalu punya pemikiran yang rumit dan jatuhnya kayak aku tuh gak bisa ninggalin dia. Gitu. Iya betul. Karena toxic relationship dalam pacaran terutama kalau kayak gitu kasusnya memang manipulatif, dan manipulatif itu pakai power play, pakai kekuasaan memang. Gitu. Itu power play tanpa kita sadari. Kita jadi subordinat, kita jadi objek. Padahal tadi ya, healthy relationship itu adalah membuat dua subjek itu berkembang bersama-sama dan menjadi orang yang setara gitu. Orang yang justru ya, ini menurutku dalam perjalanan, pada akhirnya dalam perjalanan kehidupan ini, cinta paling tinggi itu adalah cinta yang membebaskan. Semakin kamu mencintai orang lain, semakin kamu membebaskannya menjadi dirinya sendiri, meraih mimpinya, mendampinginya untuk melihat dunia jauh lebih luas dan lebar untuk sama-sama dikejar sama-sama gitu. Jadi semakin mencintai seseorang, kamu seharusnya semakin membebaskannya. Itu iya, bukan membebaskan untuk menjalin relasi dengan yang lain, bukan, tapi membebaskan as a kamu harus jadi dirimu sendiri.
Kamu harus menemukan mimpimu sendiri. Kita berdua bersama-sama, kalau dalam relationship pacaran gitu, kita kejar mimpi kita sama-sama. Gitu. Nah kebetulan aku juga punya kenalan nih yang pernah ada di toxic relationship. Kenalan beneran, ini beneran kenalan. Ini beneran kenalan. Iya. Aku percaya. Ya. Aku yakin. Ini beneran kenalan. Dia pernah ada di toxic relationship. Nah, toksiknya dia ini tuh untuk menceritakan detailnya adalah si kenalanku ini cewek. Jadi cowoknya ini tuh selalu minta kabar terus-terusan. Kalau nggak dikabarin marah. Misal kita habis persekutuan nih, kita gini, kita kan biasa habis anak muda, biasa habis persekutuan kan kayak kita nongkrong di sini yuk, nongkrong di sini kan kita terbawa oleh kesenangan berkumpul bersama teman-teman yang ketemu cuma once in a week gitu kan. Jadi kadang ada miss nggak ngabarin, misal kayak gitu. Nah kayak gitu tuh cowoknya marah. Terus misal pokoknya kenalanku ini tuh harus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan aturan dari si cowok ini. Waduh, itu sih toksik banget sih. Nah, itu kan toksik banget kan. Maksudnya orang tua aku bukan. Di sini aku yang mendengar ceritanya tuh yang kayak ya udah itu adakah alasan lagi untuk kamu stay? Iya. Dan dia masih yang kayak tapi aku tuh sedih kalau misalnya aku putus sama dia. Kayak aku tuh nggak tahu. Tapi dia tuh di situ sadar. Di situ aku yang masih nggak ngerti maksudnya. Di situ dia terlibat manipulasinya kah atau gimana? Tapi kalau misalnya mau kita bilang dia terkena si manipulatif itu, dia sadar kalau misalnya itu tuh toksik. Manipulasi. Iya, dia tuh udah sadar. Cuma dia memang gak mau ninggalin dengan alasannya sayang. Dan ketika mereka udah selesai pun, aku tanya, emang gimana perasaanmu sekarang? Sedih. Maksud kita kan? Iya, sebenarnya kenapa sih korban toxic relationship itu kayak gak bisa punya tendensi untuk melepaskan gitu. Iya. Padahal mereka tahu itu toxic gitu. Ibaratnya ketika toksik kita kan dikerangkeng gitu kan. Dan biasanya sih orang yang gampang dimanipulasi dan sangat mudah jatuh cinta pada seorang manipulator, bahkan sangat susah. Itu biasanya punya luka sendiri. Jadi dia sendiri adalah orang yang terluka. Dia sendiri adalah orang yang mungkin saja butuh sosok yang menentukan segala hal untuk dirinya. Jadi sangat mungkin dia pasti terluka gitu. Dan punya luka batin yang membuat dia jadi susah lepas padahal dia punya daya untuk melepaskan diri. Gitu. Jadi ini gak hanya pure bahwa betul bahwa manipulator itu salah. Tapi korbannya juga kalau gak ditolong untuk yakin dan berdaya itu pasti punya masa lalu yang membuatnya jadi begitu. Gitu. Jadi bukan hanya tentang manipulatornya tapi tentang masa lalu, masa kecil, pola asuh dari si korban ini yang membuat dia merasa harus selalu bersama sang manipulator itu. Gitu. Berarti kalau mau keluar dari toxic relationship itu juga dua-duanya harus sama-sama berjuang lagi ya, belajar dipulihkan lagi. Iya, bukan betul. cuman pelaku manipulatornya. Betul. Berarti kan mereka emang tetap harus break dulu, nemuin diri Iya sih, masing-masing. Menurutku kita sebagai teman harusnya ngasih tahu nggak sih Kak? Kayak, kalian break Iya. dulu deh gitu, daripada kita capek dengerin kalian nih. Itu kalau orangnya mau dibilangin. Iya. Susahnya di situ. Nah itu kayak kata Cileni tadi kan, kita kan kadang suka ada di posisi orang ketiga. Dalam artian kita mendengarkan cerita dan di situ mungkin ada orang yang minta saran, ada orang yang cuma pengen didengarkan. Nah tapi kalau misalnya orang itu minta saran, kita kan sebagai muda-muda Kristen sekarang gitu kan. Nah pasti kita nggak mungkin cuma kayak kataku kamu tuh harus bawa dalam doa gini. Ini kelihatan mudah banget ya. Kalau kamu doain nanti Tuhan pasti tolong gini-gini. Tapi kan dari yang menerima saran itu pasti yang kayak kamu tuh nggak tahu yang kurasain. Aku cuma doa doang gini. Aku tuh udah ngelakuin. Tapi kejadian tetap kayak gini. Nah di situ kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kayak apa yang harus kita lakuin kalau misalnya ketemu momen yang kayak mungkin gitu. Sebenarnya emang doa itu sepowerful works, itu. ya. Tapi kan orang kalau udah Tahu mengalami masalah kayak gitu tuh dikasih tahu doa aja tuh kayak kamu tuh kenapa sih klise banget jadi orang Kristen selalu kayak gitu. Iya benar. Iya. Ya sebenarnya itu selalu ada pilihan ya. Setiap orang itu kan punya pilihan. Artinya adalah kita bisa mengatakan hal itu toksik dan kamu harus lepas. Tapi kalau orang itu gak mau terus kita mau gimana? Atau
mungkin sebenarnya tugas kita bukan membebaskan dia, tapi menolong dia untuk masuk ke terapi atau konseling yang membuat dia jadi melihat banyak hal yang tidak dia lihat dari apa yang kita katakan. Nah, cuman memang noteku adalah kalau itu sudah mengancam nyawa, maka siapapun lah, nggak mesti harus kita, tapi siapapun yang ada di sekitar hubungan yang sangat mengancam nyawa, dan itu bisa terjadi di mana aja, pacaran, pernikahan, orang tua dengan anak, ya semua orang harus ikut intervensi kalau itu udah sangat mengancam nyawa ya, dengan cara yang seproaktif mungkin, gitu. Nah, kan ini kita bahasnya tentang ketika ini udah berjalan si relationship ini. Nah, tapi pasti sebelum pacaran kita ada masa PDKT dulu. Dan di PDKT ini kan adalah momen dimana kita menilai orang ini oke kah. Oh ya? Biasanya gitu. PDKT gak bisa menilai sih. Oh begitu ya? Karena Wow. sedang Jatuh cinta. Mungkin tiap orang beda-beda Iya, kali ya. benar, Punya benar, prinsipnya benar. sendiri-sendiri mungkin ya. Nah, gimana sih cara kita tahu orang ini punya potensi toksik, atau mungkin Oke. malah kitanya sendiri yang juga punya potensi toksik, atau gimana yang kayak gitu sih Kak? Kayaknya salah satu indikatornya adalah love bombing ya, yang berlebihan. Oh, love bombing lagi ngetren guys. Jadi adore-nya tuh adore yang sampai ekstrim gitu. Wow. Nah biasanya tuh punya potensi-potensi untuk jadi toksik sih menurutku ya. Dan beberapa podcast juga membahas ini. Kalau love bombingnya dalam PDKT ada love bombing, gak apa-apa, harus ada malah. Kalau gak ada love bombing kan bukan PDKT dong, kan kita berusaha menarik ya. Yeah. Tapi kalau itu sudah sangat ekstrim dan membuat dia jadi nggak lagi bisa melihat hal yang lain secara lebih objektif, nah itu hati-hati sih. Kalau dia sangat amat berlebihan, hati-hati. Atau kalau kita sangat berlebihan, hati-hati. Gitu. Berlebihannya ini yang kayak gimana nih Kak? Tindakannya banyak ya. Bisa 24 jam maunya nempel. Dan itu bukan hanya kemauan. Kalau angan-angan mah biasalah, kita lagi jatuh cinta mah itu angan-angan biasa, gak apa-apa ya. Tapi exactly dia akan lakukan segala cara, menghalalkan segala cara, mengadakan yang tidak ada dengan cara yang ekstrim, hanya untuk menarik perhatian kita. Nah itu hati-hati tuh. Terus kalau udah terlanjur butterfly dan aku kayaknya mau sama dia aja deh gitu, gimana coba? Mungkin kita kayak salah mengartikan bahwa perhatian yang berlebihan itu ternyata adalah tanda-tanda itu Sayang. akan leads into toxic. Tapi kita pikir, wah dia sayang banget sama aku, gak mau pisah dari aku. Gimana ya? Karena kejadiannya banyak kayak gitu ya kan Ci? Iya. Banyak kayak gitu. Ya either dia mau dikasih tahu, kayaknya itu ada hal-hal yang berlebihan oleh orang-orang terdekatnya, atau kalau udah kita kasih tahu dia nggak mau, ya wait and see aja. Wait and see, kembali lagi. Katamu bener ya. Aku salah kok. Kamu yang benar di sini. Kamu turutin kata-katamu aja. Terus, Gitu. Sekarang kita ngobrol dampaknya kali ya. Iya. Dampak dari toxic relationship itu tadi jelas, kita jadi nggak mengenal diri kita sendiri. Jadi dalam semua relasi yang paling dekat sekalipun, kalau kita kehilangan diri kita sendiri, ini dalam semua relasi ya, itu tuh buat aku neraka di dunia itu tidak mengenal diri sendiri. Karena semua orang bisa meninggalkan kita, tapi kalau kita meninggalkan diri kita sendiri, wah tamat sih riwayat kita ya. Jadi dampaknya itu bisa sangat traumatis, bisa sangat mengubah hidup seseorang. Ada yang sangat bisa jadi bukan hanya traumatis, tapi traumatis itu mengarah kepada penyakit mental tertentu misalnya. Jadi dampaknya itu bisa sangat menghancurkan kalau tidak ditolong segera dan tidak di diterapi kalau itu udah sangat akut ya. Tapi apakah selalu ada harapan untuk bebas? Selalu sih menurutku. Selalu ada. Dan banyak cerita sukses orang-orang yang akhirnya terbebas dari toxic relationship. Dia terbebas dari manipulatornya dan dia terbebas dari luka batinnya. Berarti kalau misalkan kita sudah terjun ke dalam toxic relationships ini,
haruskah kita berhenti sedini mungkin agar Iya waktu dong. pulihnya itu kayak nggak selama itu juga? Benar, agar dampaknya tidak sangat destruktif. Betul. Dan hati-hati ya, salah satu korban paling empuk dari toxic relationship ini, dari sang manipulator itu adalah korban yang merasa bahwa dia bisa berubah nanti. Atau aku bisa merubahnya. Wah, Nah, itu hati-hati kalau Males udah banget begitu. sama kalimat itu. Aku bisa kok ngubah dia. Nah, itu tuh hati-hati. Kalau kita sudah sangat percaya orang lain bisa berubah karena kita, gak akan ada relasi yang bertahan, percayalah. Itu neraka di dunia tuh. Even orang menikah yang udah satu daging aja loh, gak akan bisa kamu ngerubah pasanganmu. Orang yang pertama dan terakhir yang bisa kamu ubah adalah dirimu sendiri. Gitu. Dicatat ya teman-teman. Dong. Perubahan itu cuma bisa dilakukan diri sendiri. Iya. Betul. Mau kamu nyaranin, ayo kamu harus olahraga, kamu sini. Kalau dianya nggak mau ya nggak akan bisa. Iya, betul. Kayak film sore nggak sih? Gitu ya. Oh ya benar ya. Intinya jangan Gitu. berubah juga buat orang lain. Iya Kayak dong. gitu. Iya dong. Iya dong. Makanya kalau dalam hubungan kita, kalau kita kehilangan diri sendiri, wah, bye-bye deh. Nah, Mm-mm. mungkin ini kan kehilangan diri sendiri dalam satu kalimatnya begitu nih. Tapi buat in reality-nya kehilangan diri sendiri itu yang kayak gimana sih Kak sebenarnya? Kehilangan diri sendiri itu dia nggak bisa berdamai sama diri sendiri. Selalu merasa insecure. Insecure standar mah biasa ya. Orang kalau merasa insecure tuh berarti dia mau moving forward, dia mau drive dirinya menjadi lebih baik. Tapi kalau dia selalu merasa insecure dan sulit sekali mengapresiasi dirinya sendiri, wah itu menurutku itu salah satu orang yang kehilangan dirinya sendiri sih. Dia merasa selalu membutuhkan validasi dari orang lain. Dia merasa gak bisa sendiri. Dia merasa bahwa aku nih berharga kalau orang lain yang mengatakan bahwa aku tuh berharga. Itu orang yang kehilangan diri sendiri. Dia gak tahu ada banyak hal yang baik, hal yang berharga dari dirinya sendiri. Dia gak mengapresiasi, gak menghargai dirinya sendiri. Itu sedih banget sih. Nah itu salah satu ciri-ciri orang yang kehilangan dirinya sendiri. Yang gak punya mimpi, yang membuat dia jadi merasa dia bisa mengembangkan dirinya gitu tuh. Nah itu sih. Yang value-nya tuh didoktrin dari orang-orang luar. Iya. Kasian ya. Iya. Makanya jangan sampai kehilangan dirimu sendiri sih. Iya. Don't lose your spark, people. Iya, benar. Gitu. Terus kalau misalkan kita sebagai orang yang, ini ngomongin kita sebagai orang Kristen ya, Kak. Yes. Ketika kita menemukan seseorang jatuh ke dalam relasi yang toksik, atau bahkan mungkin kita sendiri nih yang toksik, yang jatuh ke dalam hubungan itu gitu. Kita tuh harus menyikapinya seperti apa sih, Kak? Karena kan ya nggak mungkin dong kita cuma ngasih saran, berdoa aja gitu. Ya, kalau kita yang kalau bukan jatuh ya, kalau kita yang sedang mengalami toxic relationship dan kita mulai sadar itu, cari bantuan segera, siapapun. Karena kan toxic relationship itu mengekang kamu kan. Nah, semakin kamu sedang menyadari kamu ada di hubungan yang salah, yang toxic, cari bantuan sesegera mungkin. Siapapun itu yang bisa kamu raih saat itu juga, mau sahabatmu, mau orang tuamu, siapapun lah itu. Tapi kalau kita sedang menyikapi orang yang sedang berada dalam toxic relationship, kita bisa mengatakan dengan tegas gitu ya, bahwa aku tuh sayang sama kamu, jadi aku ngomong begini ya. Tapi semua keputusan ada di kamu. Aku akan bertahan di sini. Anytime kamu butuh, aku di sini. Ya, karena ketika kita sedang menasihati orang yang ada dalam toxic relationship tanpa dia sadari, kita bisa ditolak sama dia kan. Tapi pastikan bahwa kamu mau tolak aku juga gak apa-apa, tapi aku gak akan pergi. Anytime kamu butuh aku ada di sini. Jadi pastikan kamu ada. Aku gak setuju sama tindakanmu, tapi aku ada di sini. Aku gak setuju sama keputusanmu, tapi aku sayang sama kamu. Gitu ya. Kita bisa tetap saling sayang, aku tetap bisa sayang kamu sekalipun kamu mengambil keputusan yang salah dan itu merugikan dirimu sendiri. Aku gak mau lihat kamu begitu, tapi kamu milih begitu, ya sudah. Tapi aku akan tetap di sini, aku stay. Gitu. Jadi 911. Lebih ketegas berarti ya. Iya sama dong, istri, iya ya. dong, iya dong. Kayak gitu. Just call me when you need me. Gitu. Nah terus ketika
relationship ini udah berjalan nih kan Kak. Kadang kan kita nggak bisa dipungkiri ada yang namanya kecintaan banget nih misalnya kayak gitu. Dan itu tanpa sadar kita suka yang kayak tanda kutipnya mengatur lah. Tanda kutipnya kita mau tahu kabar dia terus nih kayak gimana. Ada orang yang seperti itu kan yang 24/7 aku harus tahu kamu lagi gimana gitu. Dan ternyata itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Jadi tapi nggak sadar nih, nggak sadar nih kayak kamu nggak kabarin aku gini. Mungkin di kitanya kelihatan masih fase yang halus lah, nggak yang marah-marah gitu. Tapi kan tanpa disadari di lawan bicara kita, di pacar kita tuh kayak kok dia gini sih, kok ngejadinya malah ngatur-ngatur yang kayak gini sih gitu. Nah itu gimana cara kita buat realize lebih awal kalau misalnya ternyata yang problem di sini tuh bukan lawan bicara kita, tapi malah kitanya di sini yang toxic kayak gitu. Itu gimana caranya kita mengetahui itu sih Kak? Kalau kamu nggak punya sahabat, nggak punya kesibukan, biasanya kan gitu sih. Nggak punya kerjaan gitu ya, punya banyak waktu, pengangguran, misalnya gitu ya. Tapi hubungan cinta apapun itu hubungannya tuh selalu butuh jarak, butuh space. Kalau cinta kamu membuat dia sesak nafas, itu bukan cinta, itu kuasa. Itu relasi kuasa. Kalau cintanya dia membuat kamu sesak nafas sampai nggak bisa bernafas, gambarannya begitu, itu kuasa bukan cinta. Jadi kalau mau aware sama diri kita sendiri dan kita mungkin ada di dalam tahap hubungan dewasa, tanya aja, aku membuat kamu sesek toh, kamu nggak bisa bergerak ya, jadinya nggak bebas ya. Kalau dia juga sama-sama dewasanya, dia akan mengatakan iya, oke, sorry ya. Nah itu udah indikator ya. Kalau gitu kan enak ya, kalau hubungannya udah dewasa. Tapi ya gitu sih menurutku, tanya aja kalau kita masih ingin punya kesadaran ya. Tapi bukannya gini ya Kak, kalau misalkan emang dua-duanya saling jatuh cinta itu tanpa harus bertanya pun mereka juga pasti akan mengabari kita gak sih? Itu kayak bukti bahwa mereka menghormati eksistensi kita gitu loh di hubungan ini. Satu sisi iya, satu sisi enggak selalu demikian. Artinya gini, even yang suami istri pun kadang bisa ngabarin, kadang enggak. Tapi betul, menurutku aku setuju yang kata Lenia bahwa itu tanda kita menghargai pasangan kita. Betul. Tapi kalau toh misalnya cinta yang dewasa ya, kalau toh kita nggak ngabarin, kita yang nanya aja. Just make it simple. Gitu kan. Jadi, hai kamu udah di mana? Kabarin. Aku cuman pengen tahu kamu udah sampai atau belum gitu. Jadi nggak selalu harus dari dianya ngabarin kita kan. Tapi kita bisa nanya aja, make it simple aja sih menurutku sih, gitu. Berarti yang udah toksik itu kalau sampai yang marah besar. Kalau kamu nggak ngabarin, dia langsung nuduh kamu ngapain kamu. Iya, kayak gitu. Kamu sama ini nih ya. Ya udah santai gitu. aja nggak sih, chill bro. Aku cuman lupa aja. Iya. Berarti tergantung dari background komunikasinya nih. Tujuannya buat apa sih gitu kan. Karena kalau soal ngabarin tuh mungkin hal kecil tapi sebenarnya impactnya tuh dalam sebuah relasi gitu kan Kak. Iya benar. Iya. Dan itu latihan ya menurutku. Artinya adalah jangan hanya karena 1-2 case kamu gebiah-uyah semua gitu. Enggak, itu tuh latihan. Nanti pelan-pelan. Awalnya dulu aku pacaran juga gitu, percayalah teman-teman sama suamiku. Kalau dia nggak ngabarin aku marah besar, tapi seiring berjalannya saling mengenal gitu. Ya udah make it simple aja. Bukan tentang siapa yang ngabarin, tapi tahu kabarnya udah cukup. Kadang nggak bisa ngubungin dia, aku tanya temennya, udah nyampe belum? Udah, oke, selesai. Gitu. Karena ngabarin sesimpel karena kita mau tahu dia selamat sampai tujuan atau enggak. Iya. Yang penting tuh tujuannya. Kadang-kadang tujuannya udah tercapai ya udah. Nanti caranya kita benerin bareng-bareng lagi. Gitu. Oh ini berarti udah masuk ke healthy relationship yang kayak gimana ya? Iya. Ya salah satu toxic relationship tuh kalau hal-hal kecil tuh digede-gedein. Nah itu loh. Itu yang bisa mengarah. Selain itu juga meminta melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Iya. Itu juga sering kejadian kan. Dan banyak juga korbannya gak sih Kak? Kebanyakan yang kayak gitu kan. Udah terlanjur ini, udah terlanjur itu. Terus gak tahu mau berbuat apa dan bagaimana. Tapi toxic relationship itu kadang bisa lead into criminality gak sih? Oh iya, bisa sangat. Potensinya sangat besar
Untuk segala hal, bukan hanya di topik-topik tentang seksualitas. Oh, tapi banyak banget kriminalitas yang lain. Dan kayak gitu tuh kadang korbannya selalu di fase yang dia nggak bisa ngelepasin juga, tapi juga nggak berdaya untuk melawan ya. Dan itu kasihan banget sih menurutku. Karena kita ya nggak bisa bantu apa-apa karena dia sendiri juga belum mau untuk meninggalkan relationship kayak gitu. Kecuali kalau udah sangat mengancam jiwa, kita mesti intervensi pakai penegak hukum, pakai polisi. Jadi benar-benar harus gitu. Tapi kembali lagi bisa. Kalau untuk gereja sendiri, apakah bisa berperan dalam hubungan yang sudah masuk ke tahap kayak gitu, Kak? Bisa bekerja sama dengan psikolog, psikiater, polisi, lembaga bantuan hukum, lembaga perlindungan korban, bisa. Oh, jadi berarti let's say kita sadar nih kita di toxic relationships, lalu kita akan menjangkau orang dalam gereja tersebut, terus jadi nanti orang gereja tersebut yang akan membantu untuk channeling ke orang-orang yang kita butuhkan. Gitu. Harus gereja harus bekerja sama dengan orang-orang yang juga berada dalam circle untuk menjadi shelter bagi para korban. Harus menurutku. Nggak bisa berdiri sendiri gereja tuh. Nah, tapi kalau misalkan in real life nih kasusnya kita nemu orang yang terjun ke dalam toxic relationships, dia pasti bingung dong mau menjangkau orang gereja yang mana gitu. Kan misal dia mau menjangkaunya ke pendeta, siapa tahu dia nggak kenal pendetanya siapa gitu kan, Kak. Sedangkan dia belum tentu yakin bahwa misal pengurus gereja ini orangnya yang bisa keep secretnya dia. Orang yang dia percaya siapapun. Berarti siapapun bisa. Iya, bisa. Terus orang tersebut bisa langsung ngobrolin ini sama mungkin langsung ke pendetanya. Bisa, gitu. sangat bisa. Okay. Tapi kasihannya tuh ketika si korban ini terkena dari dampak toxic relationship yang sampai ke kriminal gitu kan, Kak. Nah, itu kan case-nya kalau misalnya yang kata Cilin itu kalau misalnya dia berani speak up. Nah, kalau misalnya si korban ini nggak berani speak up, jadi dia kan penuh dengan sebenarnya dia nggak salah, tapi hatinya dia dipenuhi dengan rasa bersalah. Dia nggak tahu dia harus ngapain gitu kan. Nah, itu gimana caranya mereka tuh nggak ngerasa sendirian, gimana caranya kita tahu gimana cara kita menjangkau orang-orang yang menjadi korban seperti itu tanpa kita ngelukain hati mereka, tanpa kita ngebuka luka itu. Nggak bisa menurutku sih. Kadang untuk hal-hal yang sangat prinsip itu lukanya mesti dibuka supaya dia tahu bahwa kamu tuh punya masa depan loh. Ayo ini disembuhin lukanya, bisa banget. Kamu bisa hidup nggak begini gitu. Ayo gitu. Dan lukanya mesti kalau dalam pemulihan kan mesti dibuka lukanya. Mau kayak operasi kan. Mau nggak mau, sakit nggak sakit harus tetap dibuka. Iya. Berarti meskipun it takes time, tetap usahain berani buat speak up. Iya dong. Setoksik apapun relasi kita, kalau kita sadar kita mau lepas, kita bisa lepas kok. Percaya deh. Pasti ada jalan. Gitu. Seru ya? Kalau habis ngomongin toksik gini tuh di otakku tuh langsung kepikiran kasihan ya orang-orang yang sempat mengalami hubungan toksik itu. Tapi puji Tuhan juga di satu sisi mereka bisa survive gitu pada akhirnya. Dan mereka bisa jadi penolong. Iya, betul. Ya kan? Orang-orang yang pernah ngalamin toxic relationship itu lebih peka sama orang-orang yang sedang berada. Gitu. Kalau seorang teolog favoritku Henry Nouwen mengatakan yang terluka yang menyembuhkan. Luka itulah yang justru menjadi alat bagi kesembuhan buat orang lain. Luka itu jadi berkat. Iya, jadi jangan malu kalau pernah berada di toxic relationship. Mungkin itu dipakai untuk menolong orang lain. Dan jangan takut keluar juga buat harus keluar. Harus keluar dari toxic relationship itu. Tapi Kak, aku mau tanya, ini pertanyaan agak silly ya. Tapi bisa gak sih, misal kita berada di sebuah hubungan yang toxic, terus akhirnya ada orang ketiga yang membantu kita untuk melepaskan hubungan ini. Masing-masing dari orang ini tuh sama-sama berkembang menjadi lebih baik. Terus ada satu titik di mana mereka ketemu lagi dan menjalin hubungan lagi. Apakah ada jaminan itu akan menjadi hubungan yang tidak toxic atau toksik itu akan terus berulang, Kak? Bisa keduanya. Selama waktu saat mereka berpisah, apa yang mereka lakukan? Saling memulihkan diri. Kalau saling memulihkan diri, mereka punya potensi. Tapi kalau tidak saling memulihkan diri,
sebaiknya nggak usah kali ya. Cari yang lain lah, masih pacaran ini belum nikah ya kan. Banyak ikan di laut. Gitu. Tapi kalau udah dalam tahap pernikahan, ini kan di Kristen kita nggak ada perceraian ya Kak. Tapi kalau misalkan mereka sudah mengalami toxic relationships itu gimana? Kan mungkin kalau berproses bersama-sama itu akan beratnya berkali-kali lipat Kak buat si korban ya. Tapi kalau nggak diproses juga mereka nggak bisa berpisah gitu loh. Jadi harus gimana? Ya harus dipulihkan dua-duanya. Caranya banyak. Terapi terpisah bisa, psikiater terpisah bisa, tapi mereka bisa bersama kalau sama-sama pulih. Baik suami istri pun juga bahkan sampai anak-anaknya. Kalau misalkan orang tuanya punya hubungan toxic relationships, berarti anaknya juga akan berdampak. Oh ya, sangat. Anak itu akan melihat bagaimana laki-laki memperlakukan seorang wanita dari bagaimana ayah memperlakukan ibu dan bagaimana ibu memperlakukan ayah. Oh, kalau ayahku suka mukulin, oh berarti laki-laki itu boleh gitu. Oh, kalau perempuan itu dominan yang sampai membuat menjatuhkan harga diri laki-laki, oh berarti perempuan tuh memang lazim ya begitu. Karena prototipe ayah dan ibu itu akan menjadi prototipe mereka dalam memperlakukan gender lain gitu. Nah kalau kita ada di posisi orang yang sedang berproses dari anak dengan keluarga yang seperti itu, apa yang harus kita lakuin Kak? Ya menolong dia, menemani dia, membuat dia bisa apa yang kamu butuhkan, misalnya butuh konseling, butuh apa, atau saat dia nggak sadar kita bisa ngingetin kalau kita memang sedekat itu gitu. Kayaknya kamu punya kecenderungan ini deh, benar nggak ya menurut pandanganku gitu. Tapi itu memang percakapan yang sangat personal ya. Nggak semua orang nyaman digituin. Tapi kalau ada yang berani sampai gitu, itu bagus sih menurutku. Malah bagusnya berani ngomong gitu berarti kan. Kalau kita tahu kita punya sahabat yang wah kamu kalau marah tuh cenderung mukul ya. Itu kamu lihat dari mana sih atau apa yang kamu rasakan ketika kamu mukul itu? Berarti toksik itu menular ke menurun. anak-anak. Iya. Kan dari apa yang dilihat dari kecil kan sih. Iya. Ke bawah sampai dewasa. Begitu. Terus kalau anaknya bisa kita ajak ngobrol, tapi kan kita tidak bisa menjangkau sumbernya. Akar dari semua perbuatannya itu kan dari orang tuanya. Itu gimana Kak kita sebagai orang ketiga? Cukup melihat anaknya pulih aja atau juga kita harus turut berperan dalam keluarganya dia? Tergantung siapa kita ya. Artinya kita masih sadar bahwa kita bukan juru selamat ya. Kalau tangan kita hanya baru bisa meraih anaknya, ya anaknya dulu aja. Tapi kalau kita punya akses dan punya kewibawaan untuk sampai ke orang tuanya, bagus. Tapi kalau enggak ya di anaknya dulu aja. Gitu. Kita jangan tergoda untuk menyelesaikan masalah orang lain. Enggak. Tujuan kita mendampingi kan menolong dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah itu godaannya orang Kristen biasanya itu gak sih? Godaan untuk menyelesaikan masalah orang lain. Iya kan kayak seolah-olah kita ini lebih baik. Juru selamat. Juru selamat cuma ya. satu ya. Kita juga butuh diselamatkan ya. Atau kadang ngasih tahu tapi ternyata kita sendiri menjadi orang itu atau kita sendiri yang terlibat kayak gitu. Bisa jadi. Sering terjadi seperti itu. Gitu. Jadi cinta yang sehat, hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menghormati, menghargai segala keputusan yang dia ambil untuk dirinya sendiri. Bahwa itu berdampak pada kita, ya kita mesti terima, ya inilah relasi. Respect itu salah satu nilai yang sangat penting di dalam sebuah hubungan yang sehat. Kamu gak harus selalu menjadi orang yang seperti aku mau, begitu pula aku denganmu. Dan tapi kita masih tetap saling sayang. Gitu. Respect itu nilai penting. Atau bisa juga nggak sih Kak kalau misalnya toxic relationship itu bukan dari dua orang yang sedang menjalani ini, tapi ada hasutan atau mungkin godaan dari orang luar. Misal kayak kamu
ngapain sih sama dia terus gini. Even mungkin mereka pacaran gitu ya, tapi kan ada orang yang dalam tanda kutip dia mudah dipengaruhi atau gimana. Jadi toxic itu bukan dari internalnya mereka, tapi dari luar yang membuat salah satu dari pribadi yang sedang menjalani ini tuh jadi berubah. Bisa juga sih. Bisa juga sih. Kalau terlalu mudah dipengaruhi bisa juga. Tapi kalau dia udah sayang sama pasangannya, harusnya dia bisa Iya, lebih wise gak sih dalam harusnya. menanggapi. Ya kalau cintanya lingkungannya. dewasa sih dia bisa memisahkan apa yang seharusnya dia lakukan sama yang enggak sih. Nah itu cintanya yang dewasa Ci, itu yang Cari cinta yang susah. dewasa. Gitu deh. Sebenarnya untuk takaran untuk ukuran cinta dewasa itu kan tidak ditentukan oleh usia kan, Kak? Enggak sih. Belum Meskipun tentu, itu tidak ditentukan tapi dipengaruhi iya. Iya. Jadi tidak menjadi salah satu sumber tapi bisa menjadi salah satu yang berpengaruh ya. belum tentu kamu umur 23 tahun tapi belum dewasa gak sih? Bisa jadi kamu Oh lebih 23 tuh udah dewasa dewasa. gitu. Bisa jadi malah kamu baru umur 17 tahun kamu udah sangat wise. Enggak, 17 tahun belum boleh pacaran ya teman-teman. Enggak, maksudnya pemikirannya dewasa untuk dia bisa tahu mau melangkahnya kayak gimana nih gitu maksudnya. Iya gitu. Kalau mau pacaran tuh kan harus didoakan dulu ya Kak. Iya. Iya, itu betul. Iyanya. Ada betul, momen. betul. Tapi jangan berdoa aja ya. Oh iya betul, jangan berdoa aja. Berdoa sambil berpikir sambil berdoa, ya kan? sambil menilai. Gitu, iya. Kayak menurutku kalau jatuh cinta itu jangan cuma pakai perasaan tapi pakai logika. Oh iya juga. dong, Iya dong. harus dong, sangat. Jangan kecintaan gitu loh. Iya, benar. Jangan kecintaan Ci. Tapi makanya ini adalah alasan kenapa anak muda tuh lebih baiknya jangan dulu terjun ke dalam hubungan gak sih Kak? Karena kadang mereka belum bisa memisahkan logika dan perasaan dan jatuhnya mereka akan terbawa ke yaitu toxic relationships itu. Jangan buru-buru nikah menurutku sih. Jangan buru-buru nikah, itu aja sih menurutku. Artinya adalah begini, belajarlah dalam hubungan berpacaran gitu ya. Belajarlah dengan jujur, jatuh bangun, sama-sama saling berkembang. Itu aja sih menurutku, jangan terlalu terburu-buru menikah dan jangan terlalu sangat yakin kalau memang belum menikah. Gitu aja sih. Karena keyakinan itu seharusnya baru ada ketika janji pernikahan selesai. Dah itu harus yakin kalau udah itu udah nggak boleh balik-balik kemana-mana lagi, no turning back gitu. Tapi sebelum itu peliharalah rasa ragu, kasih ruang bagi rasa ragu, kasih ruang bagi kemungkinan. Itu akan membuat kita jadi balance. Gitu. Kalau masih pacaran berarti jangan kasih 100%. Jangan 60-40 lah. Oh 60-40 lah. 30 30-70 maksudnya. 70 rasa ragu. Ya jangan pacaran kalau kayak gitu. Itu namanya trust issue sih. Iya benar. Itu namanya trust issue. Itu nanti Gitu. kamu yang capek kalau bisa kayak gitu. ngomongin toxic relationship ini tuh kayak berat sih menurutku. Biasanya cara kita terhindar dari toxic relationship sih, kita mesti tahu betapa berharganya kita di mata Tuhan ya. Bahwa kita tuh validasi terpenting dalam hidup kita tuh cuma dari pencipta kita. Gitu ya. Jadi ya kita butuh validasi dari orang lain, itu sangat hal wajar, tapi itu jadikan itu nomor 2 dan 3. Validasi pertama adalah aku ini berharga, aku dicintai mati-matian habis-habisan. Dan kamu pun begitu, kamu juga seberharga itu kok di mata Tuhan. Jadi ayo kita saling menghargai gitu. Nggak ada hak untuk saling menguasai gitu. Biasanya orang yang value dirinya kuat, bukan egois ya, tapi value dirinya tuh firm, kuat, dia cenderung akan mendapatkan pasangan yang juga sama di levelnya gitu. Tapi gimana kalau misalnya case-nya ini orang kelihatannya nih beriman banget nih misalnya kayak gitu. Dia pelayanan di mana-mana, aktivis yang sangat oke lah misalnya kayak gitu. Dan ternyata dia nggak nyadar karena dia merasa mungkin kan dalam misal ketika dekat sama Tuhan tuh nggak dipungkiri ada orang yang mendapatkan rasa angkuh dari situ. Kesombongan rohani. Ya, kesombongan rohani dari situ. Nah, dari situ kan nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya dia akan menjadi seorang yang toksik juga dalam hubungan itu. Betul. Nah itu
gimana Kak kalau misalnya ada case yang kayak gitu? Lihat dia pada saat memperlakukan orang lain, lihat dia pada saat mengatasi kesalahan orang lain dan kesalahan dirinya sendiri. Menurutku itu 2 indikator. Coba dilihat aja. Gimana dia menghadapi dan menilai orang lain, gimana dia menghadapi kesalahan orang lain dan kesalahan dirinya sendiri. Kalau orang yang sombong rohani itu orang yang gak pernah sadar bahwa dia pun juga bisa salah. Dia pun juga bisa keliru. Nah itu, dia nggak sadar dia tuh salah gitu. Atau dia gak mau sadar. Wah, Mungkin dia denial sadar ya. tapi sengaja. Iya. Ya kan gue yang paling bener di sini. Nah. Mereka juga pasti menganggap aku paling suci. Nah. Di sini pasti nggak ada yang mikir aku salah di sini, kayak gitu kan. Hati-hati gitu, ya. Seperti itu. Jadi jangan hanya dilihat dari aktivismenya di gereja, Ya. tapi bagaimana dia memperlakukan orang lain dan bagaimana dia rendah hati. Itu sih menurutku yang harus seimbang. Tapi kadang tuh yang sangat disayangkan adalah ketika kita sebagai memiliki peran sebagai orang yang melihat si relationship itu berjalan, ketoksikan itu muncul, tapi akan tetap ada orang yang ngerasa kayak itu tuh bukan urusan aku, yang kayak gitu. Ya kita nggak bisa ini sih, kita nggak bisa iniin orang ya. Ya. Tapi biasanya memang beresiko sih untuk bukan ikut campur ya, tapi ikut mendampingi dan menolong gitu ya. Tapi again kayak hal-hal seperti ini tuh pasti terjadi. Ya. Gitu. Dan kita kontrol diri kita aja sendiri aja. Kata orang kalau mau tahu kepribadian asli orang tersebut, itu kita harus ngelihat caranya dia dalam menyelesaikan masalah. Under Ketika pressure. dia ketemu masalah, gimana nih responnya dia gitu kan. Jadi mungkin kalau misalkan kalian sekarang lagi ada di hubungan yang belum tahu nih, ini sebenarnya toksik apa gak sih? Lihat aja gak sih caranya pasangan kalian menghadapi masalah tuh kayak gimana? Iya. Nyalahin kalian kah? Atau lari. Ya. Atau di titik Begitu. ketika dia ngerasa paling emosional, itu juga bisa gak sih Kak? Bisa. Misal dia bisa. gak harus karena masalah yang di dalam relasi itu, tapi bisa juga entahlah pekerjaan atau gimana, kan ada juga yang ngeluapin emosinya tuh mukul, malah ke orang-orang yang ada di teriak. sekitarnya. Iya. Itu juga bisa. Bisa. Kak, aku mau tanya, ini misal nih ada cowok yang marah sama misal pekerjaan lah. Dibuka hotline curhat ya. Dia marah tapi dia mukul, tapi dia pukul bukan pasangannya, misal tembok gitu. Ceweknya otomatis takut kan. Cuman di satu sisi cowoknya ngerasa kayak, loh aku kan tidak melampiaskannya ke kamu gitu. Aku melampiaskannya ke benda-benda di sekitarku. Kenapa aku masih dianggap sebagai orang yang istilahnya Salah. antagonis gitu. Kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak hanya kekerasan secara fisik, tapi juga visual. Itu termasuk visual kan berarti. Memang gak kena fisiknya, tapi kena mentalnya. Biasanya Itu yang juga lebih nggak traumatis juga itu. Itu juga nggak boleh ya berarti. Kalau marah nggak usah mukul nggak sih? Ya itu kan dilihat pengendalian. Apalagi kalau udah sering. Kalau udah sering itu udah dalam pacaran sih udah red flag itu. Kalau udah sering ya. Kalau sekali terus dibahas, digali dan itu enggak lagi, itu masih oke kalau disadarin. Tapi kalau itu setiap kali begitu, nah itu lingkaran setan tuh, hati-hati. Itu red flag, hati-hati. Mau menolong orang tuh enggak harus jadi pacarnya guys, ya. Ya guys. Ini harus Kamu di-bold. mau nolong orang jadi relawan aja gak sih? Jadi relawan. Volunteer. Ya ampun. Kenapa harus jadi pacar? Benar. Aduh. Nah itu kan Gitu deh, case-nya girls. kalau misalnya yang visual ya kan Kak. Kalau misalnya nih ada cowok, case kedua. Iya. Layanan hotline Kalau curhat. misalnya ada cowok, dia tuh kerjanya lagi berat banget nih. Kan capek dong. Terus dia punya pacar misalnya gitu kan. Dan mereka LDR. Ini banyak kisah kalian ya. Ini kisah siapa sih? Kok aku mulai bertanya ya. Ada ini ya. bapaknya ini sebelum kita podcast ini ada yang kita bukain dulu ya. Kita udah Siapa ada yang punya cerita toxic gitu? relationships gitu. Para gadis ini luar biasa. Nah, dia punya pacar nih LDR misalnya kayak gitu. Nah kan namanya LDR nih, kalau misalnya masih fresh tuh ceweknya pengen yang kayak call atau enggak pengen yang kayak chattingan yang kayak gitu kan. Kayak udah aku mengerti kamu sama kamu bekerja, ini kayak waktunya kita quality time apa gimana walaupun jarak jauh gitu kan. Tapi
di tengah cowoknya ini kan lagi kerasa full banget di sini nih, capek banget nih. Dan ketika mereka lagi call, terus tiba-tiba cowoknya tuh matiin, terus dia ngechat apa, maaf aku lagi kesel, nggak telepon dulu intinya gitu. Tapi di situ kan bisa meninggalkan perasaan bimbang di si cewek. Aku membuat salah kah atau enggak? Atau mungkin kalau misalnya dia lagi aware sama yang namanya toxic relationship ini, dia pasti bakal mikir, aku harus lanjut nggak ya sama yang pengontrolan emosi yang kayak gini ya. Misal dia adalah tipe yang overthinking apa gimana, atau dia bener-bener kayak setakut itu buat masuk dalam toxic relationship gitu kan Kak. Nah itu gimana kalau misalnya kayak gitu? Jangan baper. Kalau udah baper, kalau udah overthinking, cari aktivitas yang lain deh. Itu trik distraksi yang sangat penolong ya. Kalau kita aware bahwa wah aku kayak udah too much nih overthinkingku ya. Olahraga, ya, baca buku, ketemu sama orang lain supaya kamu punya distraksi dulu. Karena biasanya yang membuat masalah jadi berat itu bukan masalah itu sendiri, tapi pikiran kita. Jadi yang mesti dikendalikan bukan orang lain, bukan hubunganmu, pikiranmu sendiri. Berarti pengendalian emosi cowoknya tuh udah bener kayak gitu ya Kak? Ya tidak selalu sesuai dengan konteksnya, tinggal gimana ya. Cuman kalau kita aware bahwa kita punya kemampuan overthinking yang berlebihan, itu tanda bahwa kayak energiku mesti dilepaskan deh. Gimana caranya ya gitu ya. Dan tubuh itu adalah tempat melepaskan energi yang paling sehat, bergerak. Nggak harus olahraga berat ya, tapi jumping dulu sebentar gitu, energinya biar kelepas, kerilis gitu. Bersih-bersih rumah gitu. Jalan Bisa. Iya jalan-jalan. Itu gak sih dopaminnya kita juga Iya gitu. Iya makanya kalau udah pacaran atau menikah, jangan kehilangan diri sendiri, jangan kehilangan hobi, jangan kehilangan teman, jangan kehilangan aktualisasimu sendiri. Jangan. Kalau hidupmu hanya pasanganmu atau pacarmu, either itu kamu pacaran atau menikah, habis. Kamu gak punya tempat lain, gak punya safe space-mu, kehilangan dirimu sendiri. Aduh jangan. Gitu. Oke. Gitu girls. Jalan-jalan dari kemarin sih. Itu karena aku mau melepaskan overthinking dulu. Good. Bagus traveling. Bagus. Gitu deh. So, dari Kak Kesia sendiri ada closing statement gak terkait toxic relationships ini Kak? Oke. Bagi teman-teman yang mungkin sedang semakin sadar sedang berada dalam toxic, entah itu siapapun gitu ya. Aku gak mau menyebut dua peran ini siapa, tapi segeralah minta tolong. Pertolongan itu banyak banget. Raih siapapun yang ada di dekatmu untuk menolongmu segera, itu yang pertama. Yang kedua, toxic relationship kalau mau dibebaskan dan dilepaskan itu bisa. Kamu masih punya masa depan. Jangan khawatir, jangan merasa ragu, jangan merasa ini the end of the world gitu. Jangan ya. Dan yang terakhir, gak usah buru-buru menikah, please. Tenang, nikmati hidupmu dulu, puas-puasin dulu gitu ya. Nikmati dunia dengan semua keindahannya to the max. Nah, baru tuh. Supaya nanti dalam pernikahan gak punya unfinished business. Gitu deh pesan dari departemen yang accidentally jadi tempat curhat ini ya. Ya buka lagi hotline. Nanti kita buka siapa lagi yang mau curhat. Iya. Lebih baik jomblo lama daripada ketemu sama pasangan yang salah. Nanti kita teman-teman buka sesi dengerin. curhat dong Kak. Yes. Bisa hubungi nomor ini swipe up gitu enggak ya. Gitu. Ini jangan kehilangan dirimu ya teman-teman. Yes, betul. Tetap sukain hobi yang sekarang sedang dilakukan. Ya, jangan meninggalkan hobi sih menurutku. Jangan ya, betul. Dan bukan berarti kalau punya pacar terus kamu menjauh dari temanmu, jangan ya. Nah itu. Kita tetap butuh sudut pandang orang ketiga atau orang lain untuk bisa tahu kayak kita nih sebenarnya udah terjun ke dalam toksik atau belum sih gitu. Gitu deh. Terlebih lagi kataku jangan sampai relationship itu membuat kamu jauh dari Tuhan juga sih. Oh iya, betul. Yang pertama dan utama. Oke. Terima kasih banget Kak Kesia. Terima kasih untuk Kak Kesia atas girls. segala insight barunya. Asik banget. Udah jadi tempat curhat juga. Curhat colongan kan kayak gini ya. Terima kasih juga buat para penonton yang udah nonton sampai selesai dari awal sampai akhir, ngikutin keseruan kita berbincang pada hari ini. Jangan lupa untuk cek podcast dari Pak Choi yang lainnya ya.
bisa dilihat di akun YouTube kita. Mhm. Oke, saya Iren dan partner saya Lieni. pamit undur diri. Sampai jumpa di Di podcast selanjutnya. Bye.